Wave Radio 134,5 FM, gak ada duanya. Radionya masa depan kamu. Cuan, 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 cuan for life. Siap berkarir terjang dunia kerja. Tayang setiap Jumat jam 7 malam hanya di Wave Radio. Wave Radio 134,5 FM, gak ada duanya. Hai Sobat Cuan, selamat malam, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan happy terus. Udah jam 7 malam nih, seneng banget aku, Sylvia Irawan, bisa nemenin Sobat Cuan di hari Jumat yang ceria ini di program acara Cuan for Life, tepatnya di edisi 23 Desember 2022. Oke, gaskan aja nih Sobat Cuan. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan dari jam 7 malam sampai jam 8 malam, aku bakal nemenin Sobat Cuan yang lagi di dalam perjalanan, yang lagi santai di rumah, atau yang lagi mencari cuan di tempat kerja. By the way, dengar kata cuan, aku jadi inget deh curhatan teman aku yang sesama alumni Corona dan berjuang mencari kerja buat dapetin cuan. Kata temanku, sekolah sama kerja tuh beda banget loh. So, nantinya aku akan ditemani oleh rekanku, Katia dan Kak Farah, juga Kak Nabil, hadir berbagi info tentang dunia pekerjaan, termasuk tips and trick, culture shock, dan masih banyak lagi. Oke, jadi stay tune terus and cheers up! Halo Sobat Cuan! Halo Kak. Welcome to Wave Radio 134,5 FM. Gak ada duanya. Bersama kita di program Cuan for Life, episode Culture Shock di dunia kerja. Di podcast kali ini tentunya aku juga gak sendirian loh guys, karena aku bakal ditemenin sama partner aku. Dan kali ini dibawain sama aku, Sylvia Irawan. Halo Kak Silvi. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku bakal ditemenin sama partner aku, yaitu ada Kak Tia. Halo guys, aku Tia Anissa. Halo Kak Tia, gimana nih kabarnya Kak Tia? Alhamdulillah baik nih Kak. Kalau Kak Silvi sendiri gimana nih kabarnya Kak? Duh, aku lagi kurang fit nih Kak. Wajar lah ya, mungkin karena cuacanya lagi kurang bagus. Kadang hujan, kadang panas, kadang cerah, kadang sayang, kadang cuek. Bercanda-bercanda kok jadi baper sih Kak. Tapi serius loh Sobat Cuan, kalian tuh harus jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. By the way, kita tuh di sini mau ngapain sih Kak? Duh, kita mau ngapain sih ya Kak di sini? Ngapain ya? Ngapain sih kira-kira? Jadi, kita di sini tuh bakal ngobrol-ngobrol banyak nih Kak tentang seputar culture shock di dunia kerja. Yang tentunya ini bakal seru banget loh untuk kita bahas. Wih, pasti seru banget nih Kak, apalagi buat kita yang baru mau kerja nih. Ini tuh bisa banget ngebantu kita buat persiapan di dunia kerja. Itu tuh kayak gimana, dan apalagi kan suasananya kan gitu kan kita nggak tahu ya. Nah, iya bener banget Kak, apalagi kan katanya dunia kerja itu keras ya. Maka dari itu kita tuh harus mempersiapkan diri kita nih dari sekarang. Bener gak sih Kak kira-kira? Yups, betul banget Kak. Gimana nih, kalian udah siap belum buat masuk dunia kerja? Duh, kalau aku sendiri sih masih sedikit belum siap nih Kak. Soalnya kan kadang masih suka ngerasa takut gitu loh. Kan katanya dunia kerja itu keras ya. Jadi buat takut buat beradaptasinya. Apalagi kan aku sendiri ini introvert ya. Tapi ya agak introvert banget sih Kak. Nah, buat sobat-sobat cuan, ada nggak sih yang sama juga kayak kita nih yang takut banget beradaptasi gitu? Nah, ngomong-ngomong tentang beradaptasi, kalian udah tahu belum sih tentang istilah culture shock itu? Nah, sobat-sobat di sini pada tahu belum sih? Apa masih penasaran nih tentang apa itu culture shock? Ayo, siapa nih yang penasaran tentang culture shock itu apa? Aku Kak. Widih. Nah, buat sobat cuan yang sedang di rumah atau lagi di perjalanan yang udah penasaran banget nih dan pengen tahu lebih dalam, pokoknya harus tetap stay tune terus di sini ya, jangan sampai terlewatkan pokoknya. Wah, betul banget Kak, jangan sampai di skip ya, apalagi sampai ditinggal, karena itu tuh sakit banget. Ya. Udah jangan bahas-bahas ditinggal. Itu nggak enak tahu, mending kita langsung aja bahas ke tentang culture shock itu apa. Oke. Wih, boleh banget Kak, kita langsung bahas aja ya, biar para sobat cuan gak penasaran lagi nih tentang apa itu culture shock. Boleh nih Kak Silvi?
Oke, jadi aku mau jelasin ya apa itu culture shock. Jadi tentang culture shock itu tuh atau yang biasa kita kenal juga gegar budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terkejut, gelisah, keliru yang dirasakan apabila seseorang bersentuhan dengan kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Perasaan ini tuh timbul akibat adanya perbedaan dan kesukaran dalam beradaptasi dengan budaya baru. Dan contoh lainnya juga ada nih, bisa juga di dunia kerja. Biasanya tuh kan kita di dunia perkuliahan kan masih bisa santai-santai. Pulang kuliah masih bisa nongkrong. Tapi kalau di dunia kerja tuh gak bisa. Bukan gak bisa sih, lebihnya kayak kalau kamu ada waktu santai, lebih baik kamu mau istirahat daripada untuk nongkrong-nongkrong. Gitu. Duh, ternyata di dunia kerja juga ada yang namanya culture shock ya, Kak? Aku baru tahu loh. Jadi keinget yang suka lewat di TikTok itu loh, kayak TBL, jadi takut banget loh. Iya Kak, dan menurut aku tuh itu tuh udah wajar banget terjadi di fresh graduate ataupun para pekerja yang baru pindah tempat kerja nih. Tapi Kak, ngomong-ngomong nih ya, soal tentang pekerjaan yang tadi, kenapa sih culture shock itu bisa terjadi sama generasi muda atau fresh graduate kayak kita gini sih, Kak? Nah, jadi tuh biasanya seseorang yang mengalami culture shock adalah mereka yang masih labil dalam beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru, yang biasanya tuh nggak sesuai sama harapan yang dikenal, dan itu tuh bisa menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya gejala culture shock gitu loh, Kak. Wah, jadi gitu ya, Kak. Berarti lingkungan baru bisa sangat berpengaruh juga ya ternyata untuk kita. Nah, betul banget Katia, 100 deh buat Katia. Tapi, selain dari pengaruh lingkungan, Sobat Cuan juga harus tahu nih gejala-gejala lain dari culture shock. Itu tuh ada apa aja, biar Sobat Cuan juga bisa tahu dan mengantisipasinya juga nih. Wih, benar banget nih guys. Jadi, culture shock itu nggak cuma tentang pengaruh lingkungan aja loh, tapi juga bisa dari teman kerja atau orang di sekitar kita. Emang apa aja sih Kak gejalanya? Nih, jadi buat gejala-gejalanya, ini aku kasih tahu ya Kak, buat gejala-gejalanya ketika orang yang sedang ngalamin culture shock itu, yang pertama nih, mudah merasa bosan. Nah, jadi bosan di sini tuh biasanya kita nggak betah dan bingung buat mau ngelakuin apa aja. Nah, yang kedua yaitu menarik diri dari kehidupan di lingkungan baru. Ini biasanya tuh kita nggak mau atau sulit buat ikut beradaptasi, jadi kalian menarik diri dari lingkungan pekerjaan. Yang ketiga yaitu selalu merasa perasaan yang tidak bersemangat. Nah, ini tuh yang sering banget nih terjadi, soalnya banyak sekali yang kayak kita yang selalu ngeluh mulu. Yang keempat yaitu lebih sering tidur karena merasakan perasaan yang sangat lelah. Nah, yang kelima yaitu sering mengomentari kebudayaan atau tradisi di daerah tersebut. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu sering rindu dengan rumah di daerah asal. Biasanya ini untuk para perantau nih yang jauh dari rumahnya, yaitu yang gak pada betah ingin pulang mulu karena faktor jauh dan lain hal. Waduh, ternyata banyak juga ya gejala-gejalanya. Hehehe, iya pasti banyak banget dong Kak. Jadi itu gejala-gejala yang harus kita hindari loh, agar kita gak terkena yang namanya culture shock. Dan harus mengantisipasinya dari sekarang. Duh, ini harus banget aku inget-inget nih gejalanya. Mana aku bentar lagi juga mau magang. Harus dong Kak, awas loh Kak, hati-hati, harus diingat-ingat terus ya. Gak boleh dilupain, cukup Oke. lupain dia aja ya Kak. Tapi gejala-gejala jangan sampai dilupain juga. Udah bisa aja nih Katia. By the way nih Katia, itu kan gejalanya. Nah, gimana sih kalau kita sedang ngalaminnya? Ada nggak sih Kak cara ngatasinnya tuh? Ya tentu pasti ada dong Kak, masa nggak ada sih? Duh, aku kasih tahu nggak ya? Gimana nih Sobat Cuan? Kasih tahu dong Kak. Takut Sobat Cuan pada penasaran dan udah pada nungguin gimana cara ngatasinnya. Oke. Jadi, aku mau ngasih tahu nih sedikit tips cara mengatasinya jika kita lagi ngalamin fase culture shock itu. Jadi, kita tuh harus gimana aja ya? Oke, yang pertama yaitu cara mengatasinya itu dengan mengakui perasaan kurang nyaman. Yaitu di mana setiap orang mengalami culture shock atau gegar budaya harus menerima kenyataan bahwa ia tidak mengetahui apa yang dihadapi. Dengan begitu, orang tersebut memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengenal, memahami, dan mempelajari hal-hal baru di tempat tersebut. Nih, yang kedua yaitu terbuka terhadap hal baru, yaitu memiliki kemampuan untuk menyikapi hal-hal baru dan berbeda menjadi salah satu cara untuk mengatasi culture shock.
Memiliki sikap terbuka terhadap hal baru membuat seseorang bisa berkesempatan untuk belajar dan memiliki pengalaman baru. Misalnya, kita mengikuti berbagai kegiatan lingkungan baru dan percaya diri sehingga kita lebih mudah memahami budaya yang di lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu ada berpikir terbuka, yaitu setiap orang harus berpikir terbuka dengan menerima berbagai perbedaan yang ada di lingkungan barunya. Nah, perbedaan itu meliputi adat istiadat, norma, kebiasaan, agama, cara bersosialisasi, tingkah laku, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, yaitu cara mengatasinya itu dengan ikut terlibat dalam kebudayaan tersebut. Proses adaptasi dengan lingkungan baru akan lebih mudah jika kita melakukan hanya dengan secara langsung dengan kebudayaan tersebut. Nih, misalnya dengan belajar bicara bahasa daerah itu, ikut kegiatan di lingkungannya, dan lain sebagainya. Nah, itu Kak beberapa cara mengatasinya. Wow, gimana nih Sobat Cuan? Udah pada tahu kan tentang cara mengatasinya gimana? Iya nih, gimana para Sobat Cuan? Sekarang udah pada tahu kan ya gimana cara mengatasinya? Kalau kita sedang merasa di fase culture shock, apa masih belum tahu nih? Tentunya pasti sekarang udah pada tahu dong. Tapi kalau misal pada Sobat Cuan gampang terkena gejala dari culture shock, ini nggak hilang-hilang, terus gimana Kak? Ada dampak negatifnya nggak buat diri kita sendiri nanti? Kalau kita terlalu sering nih dan gak bisa ngilangin rasa culture shock itu, pasti bakal ada dampak negatifnya loh Kak. Duh, serem banget ya. Kira-kira itu tuh bahaya nggak sih Kak buat dampak negatifnya? Jujur nih ya Kak, bahaya banget loh Kak. Aku kasih tahu nih ya, apa aja dampak dari culture shock itu sendiri. Oke nih, jadi dampak negatifnya itu yang pertama, di mana dapat menimbulkan berbagai kondisi yang mempengaruhi fisik, mental, misalnya kelelahan dan disorientasi arah-arah. Yang kedua, yaitu dapat menimbulkan semacam stresor yang memerlukan penyesuaian. Stresor dapat berupa masalah komunikasi, isolasi, kesulitan dalam penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu kalian akan ngerasa rasa cemas, depresi, dan perasaan akan tidak berdaya menghadapi berbagai situasi gegar budaya tersebut. Yang keempat nih, adanya sikap pesimis yang dihadapkan oleh individu pada lingkungan baru tersebut. Yang kelima yaitu di mana takut akan penolakan yang dihadapi seseorang akan budaya baru. Nah, yang terakhir nih Kak, yang keenam dari dampak negatif yaitu biasanya juga takut akan kehilangan rasa percaya diri maupun berbagai status yang ada. Waduh, ngeri banget ya. Tapi aku tuh juga punya pengalaman loh. Dulu pribadiku, aku juga pernah loh ngerasain namanya culture shock nih. Jadi waktu itu aku kan pernah freelance gitu kan. Dan menurutku tuh itu tuh berat banget Kak. Karena kita kan dituntut untuk bisa turun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan nasabah. Karena waktu itu kan aku kerja di bagian salesman gitu di salah satu perbankan. Deg-degan parah sih karena kan biasa di perkuliahan itu kan cuma tentang teori-teori aja ya, tapi sekarang malah terjun langsung. Emang kuliah sama kerja itu emang beda banget ya Kak. Biasanya kan kalau kuliah itu kita bisa santai-santai, ya nggak pernah mikirin uang ini itu ya. Tapi kalau kerja boro-boro ya bisa santai. Yang ada bakal sibuk terus nih. Iya Kak, tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa selalu ada di zona nyaman kita terus kan. Kita harus terus improve kemampuan kita sendiri juga. Aduh, dari tadi tuh udah kayak enakan ngobrol nih, ngalor ngidul dari A sampai Z sampai nggak sadar nih Sobat Cuan. Waktu kita udah habis. Ya, nggak kerasa banget ya Kak. Padahal masih seru banget loh buat pembahasan kita di episode hari ini. Sedih banget. Tapi namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi tenang aja nih. Sehabis ini bakal ada episode yang lebih seru lagi tentang dunia kerja yang nantinya bakal ditemenin oleh Kak Farah dan Kak Nabil. Jadi saatnya aku, Sylvia Irawan, Dan aku, Tianisa, pamit undur diri. Terima kasih buat sobat yang udah dengerin sampai habis. Sampai ketemu di next episode. See you. Bye-bye. Thank you for listening Wave Radio. Kami pamit, sampai bertemu lagi and see you. Dadah.
queen. And when the lights all went out, we watched our lives on the screen. I hate the ending myself, but it started with an alright scene. It was the roar of the crowd that gave me heartache to sing. It was a lie when they smiled and said you won't feel a thing. And as we ran from the cops, we laughed so hard it would sting. Yeah, yeah. Oh, if I'm so wrong, how can you listen all night long? How will it matter after I'm gone? Because you never learned a goddamn thing. You're just a sad song with nothing to say about a lifelong wait for a hospital stay. But if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. I spent my high school career spit on and shoved to agree, so I can watch how my heroes sell a car on TV. Bring out the young guillotine, we'll show 'em what we all mean. Yeah, yeah. Oh, if I'm so wrong, how can you listen all night long? Now will it matter long after I'm gone? Because you never learned a goddamn thing. You're just a sad song with nothing to say about a lifelong wait for a hospital stay. Well, if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. So go away, just go right away. But where did you run to? And where did you hide? Go find another way. Price you pay. It's just a sad song with nothing to say about a lifelong wait for a hospital stay. Well, if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. Come on, it's just a sad song with nothing to say about a lifelong wait for a hospital stay. Well, if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. Wave Radio 134,5 FM, gak ada duanya. Radionya masa depan kamu. Cuan, 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 cuan for life. Siap berkarir terjang dunia kerja. Tayang setiap Jumat jam 7 malam hanya di Wave Radio.
Halo Sobat Cuan, bertemu lagi dengan program Cuan for Life bersama gue Farah Dan gue Nabil. di episode Tips and Trick di Dunia Kerja. Wih, menarik ya Bil, tema yang bakal kita bahas. Yo, dong Far. Selain menarik, pastinya bakal banyak banget manfaat yang bakal kalian dapat, khususnya para mahasiswa, fresh graduate, dan juga job seeker. Widih, pasti Sobat Cuan udah pada gak sabar nih, udah pada penasaran nih ya. Emang kita mau bahas apa sih Bil malam ini? Jadi, malam itu kita bakal bahas mengenai Tips and trick cara melamar kerja yang baik dan benar. Is, mantep kali. Kebetulan kita kan semester depan mau magang ya Bill, dan pastinya kan saingan tuh banyak ya di mana-mana. Jadi harus nyiapin lamarannya dari sebelum ngelamar sampai kita nge-apply lamarannya. Betul banget tuh Far, mana gua belum ada persiapan lagi. Kalau lu gimana? Gue udah ada dong. Boleh dong di-spill tipis-tipis persiapan lu apa aja. Oh boleh ya, tenang aja Bill. By the way, gue mau nanya nih sama lu Bill. Lu udah bikin CV sama portofolio belum? Belum sih, gue masih bingung juga. Lah kenapa dah? Itu kan salah satu hal penting yang harus lu siapin buat ngelamar pekerjaan. Nih ya, lu tuh bisa bikin CV format ATS atau kreatif sesuai dengan kebutuhan lu. Selain itu, pengalaman yang lo punya bisa lo bikin portofolio yang menarik, biar peluang lu masuk ke tahap selanjutnya tuh lebih besar gitu Bill. Oh gitu ya Far. Oke deh, secepatnya bakal gue bikin. Gue juga pengen buru-buru ngelamar nih. Gak sabar pengen jadi budak korporat. Buset dah, gaya bener lu budak korporat. Emang lu mau kemana sih Bill? Udah ada perusahaan yang diincar emangnya? Belum sih, gue juga masih bingung. Walah, kalau misalkan lo mau ngelamar kerja, usahain pelajarin dulu perusahaan yang mau dituju. Lo lihat tuh jenis dan proses bisnisnya gimana. Terus lo nilai juga perusahaan tuh punya jenjang karir yang menjanjikan nggak? Soalnya kalau misalkan perusahaannya berkualitas, potensi lo tuh bisa berkembang. Nah, kalau misalkan udah klop ya, udah cocok, gas langsung play aja Bill. Oke siap Far, thank you. BTW, ada lagi nggak nih tipsnya? Ada dong, yaitu pelatihan. Lo ikut gak pelatihan? Kagak, kan kita lagi sibuk nih sama tugas dan kuliah luring. Ya elah, santai aja kali Bil, zaman kan udah maju. Nah sekarang tuh lu bisa ikut pelatihan secara online sesuai dengan yang lu butuhin. Yang terpenting sih pelatihannya terpercaya ya dan dapat sertifikat. Iya juga ya. Tapi, kayaknya lu melewatkan satu kunci penting deh Far. Apaan tuh? Kuncinya adalah percaya diri. Intinya sih lu perbanyak relasi dan wawasan lu di dunia kerja, biar nggak minder dan bisa sharing sama orang juga. Wah, cakep tuh Bil. Yoi dong. BTW, gimana sih cara bikin lamaran kerja yang baik dan bener? Masih bingung juga nih gua. Sama formatnya gimana sih? Cila, lupa ya lu, mentang-mentang udah lulus 2 tahun jadi lupa. Padahal itu pernah dibahas tahu pas SMA. Lah iya ya. Tapi tetep aja gua lupa. Gini nih, Will, gua spill ya. Jadi gini, kalau misalkan lamaran kerja, yang terpenting susunan format itu rapi sama bener. Kayak gimana tuh? Jadi gini formatnya, yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, ya. Yang kedua, alamat perusahaan yang dituju. Yang ketiga, salam dan pembuka surat. Yang keempat, isi suratnya. Yang kelima, lampiran atau syarat lamaran sesuai yang dibutuhin perusahaan. Yang keenam, penutup. Sama yang terakhir, tanda tangan dan juga nama pelamar gitu, Bill. Oke sip, auto gue catat Far. Nice. Tadi kan kita udah bahas mengenai persiapan sebelum ngelamar sama format lamaran yang bener ya, Bill. Nah, biar lebih mantep lagi nih, gue bakal spill satu tips and trick lagi buat lu. Apaan tuh? Tips ngelamar kerja secara langsung sama via online pastinya. Wih, apa itu tipsnya? Nah, kalau misalkan secara langsung ya, lo bisa langsung aja tuh datang ke perusahaannya dan lo titipin ke pihak yang terkait. Tapi, kalau secara online, ada beberapa hal yang harus lo perhatiin. Pertama, lo harus baca deskripsi pekerjaan dengan seksama. Yang kedua, siapin data yang diminta perusahaan. Contohnya kayak CV, scan ijazah terakhir, dan lain-lain. Yang ketiga, perhatikan etika pengiriman email, seperti lo ngasih sapaan yang baik dan benar. Yang keempat, pastiin valid atau tidaknya info locker tersebut, biar lo tuh nggak ketipu. Cara mastiinnya, lo bisa cari di web resmi atau tanya ke kontak person yang tercantum dalam locker tersebut. Dan yang terakhir, lo harus menghindari perusahaan yang gak jelas. Lo tuh harus pinter Bill milih perusahaan, dan jangan kejebak sama info locker tanpa lo tahu perusahaan tersebut. Wah, detail juga penjelasan lu Far. Gue jadi makin pede dan paham nih. Thank you ya Far. You're welcome Nabil. Iya, by the way,
Tadi kan gue sempat nyinggung ya kalau misalkan semester depan kita mau magang merdeka. Tahu nggak sih ketakutan terbesar gue tuh ya ada di sesi interview tahu. Pokoknya gue tuh ya suka overthinking pas mau interview. Santai Far, itu sih hal yang wajar kok. Sepengalaman gue dulu, gue juga sempat minder sama overthinking. Tapi semua itu bisa lo lewatin kalau lo punya persiapan yang mateng. Mulai dari sebelum interview sampai pas interview. Gitu. Kira-kira hal apa aja emang Bill yang harus dipersiapin sebelum interview? Kalau itu yang pastinya sih gue nyari tahu dulu tentang informasi perusahaan tersebut. Mulai dari profil perusahaannya, kulturnya, budayanya, dan juga lain-lain. Emangnya kenapa Bill? Ya biar kalau HR nanya apa yang kamu ketahui tentang perusahaan tersebut, lu udah paham aja gitu. Masa mau ngelamar kerja tapi ngangong-ngangong gitu. Bener juga ya. Terus apalagi Bill selain itu? Selain itu, lu juga harus aware sama yang namanya masalah waktu dan cara berpakaian. Usahain deh lu minimal dateng ya 10 menit sebelum mulai deh. Hal itu tuh nunjukin kalau lu punya sikap yang disiplin. Terus perihal cara berpakaian, lu harus pakai pakaian yang rapi dan sopan. Mau gimana pun juga, hal pertama yang dilihat oleh HR adalah penampilan lu. Karena itu adalah senjata lain yang dapat menunjang CV dan portofolio yang udah lu bikin. Ya walaupun itu bukan jadi penentu lu lolos apa enggaknya, tapi setidaknya penampilan lu lah yang akan jadi kesan pertama dan yang akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap kepribadian lu. I see. Berarti penampilan tuh sepenting itu ya Bill? Yo, ini penting banget dong. Oh ya Bill, pas sebelum wawancara, lu tuh latihan dulu gak sih? Latihan apa dah? Latihan militer? Bukan Bill, masa latihan militer. Jadi maksud gua tuh, lu tuh kayak nyiapin jawaban dari pertanyaan yang sekiranya nanti bakal ditanyain sama HR. Wah pastinya dong Fahri, itu penting banget. Sebelum wawancara tuh gue riset dulu dari berbagai sumber. Gue sampai bikin list pertanyaan tuh yang sekiranya bakal ditanyain sama HR. Terus gue siapin deh jawaban terbaik gue. Selain itu, kalau nanti pas di interview lu ditanya sama HR, apakah ada yang ingin anda tanyakan, lu jangan diem-diem aja. Ya seenggaknya lu siapin aja pertanyaan buat dia gitu. Emangnya kenapa dah Bill? Terus nanti gue harus nanya apa ke HR? Ya biar HR-nya tuh menilai lu punya antusias yang tinggi. Lu ntar coba ya tanya harapan HR-nya sama lu apa kalau misalkan lu keterima di perusahaan dia. Oh oke, siap Bill. Oh terakhir Far, kalau nanti lu mau interview, lu harus menunjukkan body language yang baik dan aura yang positif. Berarti gue harus jaim gitu ya Bill? Ya nggak gitu juga. Maksud gua itu, lu tetap jadi diri lu sendiri tapi menunjukin versi yang lebih baik gitu. Oke, siap. By the way, waktu itu lu tuh interviewnya offline atau online? Pernah semua sih gua. Widih, keren. Kalau misalkan yang online gimana Bill? Susah gak sih? Ada tips gak dari lu? Kan sekarang interview kebanyakan online ya, setahu gua. Nggak susah sih, sama aja. Cuma beda suasana dan persiapannya aja. Emang apa aja sih persiapannya? Yang paling utama sih jaringan internet yang stabil dan device yang mumpuni biar mendukung jalannya kegiatan interview. Terus, walaupun lu interview online, cara berpakaian dan body language lu juga harus tetap diperhatiin. Intinya usahain lu jawab pertanyaan dari HR dengan tenang, lugas, dan percaya diri. Good luck, Far. Wah, thank you banget Bill. Gue bener-bener terbantu dengan tips and trick dari lu. Sangat-sangat detail dan mudah dipahami. Sekali lagi thank you ya Bill. Sama-sama, Far. Ada lagi nggak nih yang mau tanyain? Jelas ada dong, gue masih penasaran ya. Kan gue tuh kalau misalkan tiap interview suka nervous ya. Kalau misalkan mau jawab pertanyaan suka tremor gitu Bill. Aduh, tremor, pasti lu geter-geter badannya tuh. Iya, geter-geter gimana gitu kan. Nah itu ada tips gak dari lu biar gak tremor, nervous, kayak gitu deh pokoknya. Ada dong. Dari pengalaman gue pribadi sih, yang pertama nih ya, lu harus mengatur pernapasan lu. Jadi sebisa mungkin lu bernapas dengan baik dan benar gitu. Agar apa? Agar aliran oksigen tuh mengalir sampai ke otak lu gitu. Jadi lu relax aja gitu, jadi enjoy gitu kan ya. Terus yang kedua adalah lu memperbanyak yang namanya latihan. Lu latihan ngomong di depan kaca kayak atau di mana kayak, atau minta tolong teman lu kayak, pacar lu kayak kalau ada gitu ya. Atau enggak ibu lu kayak atau siapa kayak. Terus yang ketiga ya jangan lupa berdoa sih. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, kunci yang paling penting adalah percaya diri. Lu harus percaya diri sama kemampuan lu. Lu harus percaya bahwa jawaban-jawaban yang lu berikan ke HR adalah jawaban-jawaban terbaik yang bisa memuaskan dia gitu. By the way, lu sering latihan nggak? Latihan interview maksud lu? Iyalah, ya kali latihan militer.
Pernah kok, gue dulu pernah latihan interview. Jadi bukan sama pacar sih ya, tapi kan lu sempet nyinggung pacar ya. Sayangnya gue udah nggak punya pacar sekarang, tapi siapa dong? sama mantan lebih tepat. Ya jadi gue tuh ya gue nyiapin beberapa pertanyaan yang sekiranya nanti bakal ditanyain tuh sama HRD. Terus gue juga nyiapin tuh jawaban terbaiknya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu gue kasih ke mantan gue. Nah, jadi pura-puranya tuh dia cosplay jadi HRD-nya, gue jadi calon kandidatnya. Rekrut aku dong Kak. Aduh, nah di situ gue ya udah tuh coba latihan interview sama dia, dan alhamdulillah pas gue interview beneran itu jadi lancar. Aduh. Jadi itu emang bener sih kata lu, penting banget buat latihan interview. Kayaknya lu galmop ya lu ya. Bisa jadi Bisa sih jadi. kayaknya. Coba di dong. Yoi. Tapi Far, gak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar nih. Kayaknya kita harus pamit deh sama Sobat Cuan. Iya, aduh sedih banget dah Bil. Padahal kan gue tuh masih pengen ngobrol panjang lebar Bil sama lu. Sama gue juga. Tapi jangan sedih gitu dong. Karena kita masih ada episode 3 yang tentunya bakalan gak kalah menarik sama episode sebelumnya. Widih, emang apaan sih yang menarik? Yang mungkin menarik adalah kita akan mengundang narasumber yang informatif dan juga berpengalaman di bidangnya. Wah, keren banget nih pastinya nih ya. Sangat insightful buat Sobat Cuan. Oke deh Sobat Cuan, terima kasih banyak ya yang udah setia dengerin episode kita pada malam ini. Gue Farah, Dan gue Nabil. kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tuned and cheers up! Thank you for listening Wave Radio. Kami pamit sampai bertemu lagi and see you. Dadah. Bakso enak, pasun dan harga rakyat. Rasanya melekat, makin nikmat. Jika disantap hangat, bakso enak, pasun dan semuanya suka. Begitu banyak pilihan, mie bakso yang sangat lezat. Janganlah bingung, yuk coba dulu. Wave Radio 134,5 FM, gak ada duanya. Radionya masa depan kamu. Cuan for life. Siap berkarir terjang dunia kerja. Tayang setiap Jumat jam 7 malam hanya di Wave Radio. Halo Sobat Cuan di seluruh penjuru Indonesia, apa kabar nih? Aku harap selalu baik-baik aja ya. Masih bersama aku Sylvia Irawan yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan di episode Sharing Experience Magang di Diandra. Sobat Cuan, gak kerasa ya sekarang udah bulan Desember aja nih. Aku cek media sosial, ternyata program magang MSIB batch yang ketiga udah mau berakhir loh. Dan sekarang program tersebut akan berlanjut ke batch 4. By the way, pendaftarannya udah dibuka nih. Aku gak sabar banget deh mau daftar ke perusahaan yang posisinya tuh aku minatin gitu. Tapi aku masih ngerasa kurang siap tahu buat ikut program tersebut. Ya bisa dibilang persiapannya baru beberapa persen sih, karena baru pertama kali juga nih daftar. Nah pasti Sobat Cuan ada juga kan yang ngerasain hal yang sama kayak aku. Di satu sisi pengen banget ikut, tapi di sisi lain masih bingung nih, dan banyak hal yang ingin kita ketahui tentang program tersebut, biar nantinya bisa lebih siap buat ikut magang tersebut. Nah, buat Sobat Cuan yang lagi mempersiapkan diri untuk ikut magang MSIB Batch 4 dan pengen tahu nih experience dari peserta sebelumnya, tenang aja, bakal kita bahas tuntas pada podcast kali ini. Dan sebelum ngobrol-ngobrol santai, aku mau ngenalin sedikit narasumber kita, yaitu Kak Syakira. Kak Syakira ini merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang yang pernah magang di perusahaan Diandra Promosindo di bagian Marketing Communication. Dan Kak Syakira ini tuh punya
ketertarikan di bidang event organizer. Wow, luar biasa sekali ya. Langsung aja nih kita sambut narasumber kita, Kak Syakira. Halo Kak Syakira. Halo, alhamdulillah baik. Silvi apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nih Kak Syakira, kalau boleh tahu nih kakak sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah sih kalau sekarang sibuknya lagi skripsi aja ya, karena alhamdulillah magang udah selesai. Alhamdulillah nih bebannya berkurang 1. Betul. Oke, seperti yang udah disinggung sebelumnya nih, kali ini kita kan akan membahas tentang magang MSIB yang sesuai dengan tema kita, yaitu sharing experience magang di Drandra. Diandra, oh iya seru banget ya tema kali ini ya. Nah, mulainya dari mana nih? Kira-kira kita membahas dari mana nih? Langsung aja nih, gimana sih Kak cara buat masuk magang di Diandra itu lewat webnya Kampus Merdeka? Gimana tuh Kak? Oke. Kalau dia magang di Diandra sendiri itu sebenarnya di kampus mereka aja kalian tuh sebenarnya jangan nyari di Diandra. Sampai botak juga kita nggak bakal ketemu. Karena di Diandra ini adalah perusahaan di bawah Kompas Gramedia. Jadi kita carinya di websitenya itu adalah Kompas, yaitu KGIC. Cari aja KGIC nanti muncul gitu. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri tuh yang pertama ada yang namanya SPTJM. Terus habis itu ada surat rekomendasi dari kampus. Terus habis itu nyiapin juga yang namanya CV. Dan kalau bisa tuh CV-nya ya ATS friendly. Karena lebih mudah juga loh buat HR dan lain sebagainya untuk ngecek si CV-nya ini udah sesuai belum sama divisi yang kita mau ambil gitu. Dan kalau teman-teman di sini ada yang punya sertifikat dari kejuaraan atau organisasi, itu boleh banget buat jadi penunjang teman-teman gitu. Nah, terus karena udah nih setelah aku udah masukin berkas-berkas tersebut, aku daftar kan. Udah setelah mendaftarkan itu untuk Kompas sendiri biasanya kita langsung dapat yang namanya email. Nggak langsung banget sih. Mungkin beberapa hari kemudian kita tuh biasanya suka dapat email. Nah, di emailnya ini kita diarahkan lagi untuk ke sebuah aplikasi. Aplikasi aku lupa nama aplikasinya apa. Nah, jadi di aplikasinya ini nanti kita bakal dapat beberapa pertanyaan yang perlu kita isi. Salah satunya itu membuat sebuah esai. Iya. Esainya tuh nanti setiap tahunnya berubah-ubah. Di batch 1 mereka tuh bikin kayak semacam studi kasus. Nah, kalau di batch 3 kemarin itu aku cuman ngisi 5 pertanyaan itu. Ada 5 pertanyaan yang mereka kasih. Tapi aku nggak bakal bocorin biar kalian cari tahu sendiri. Betul. Nah, itu nanti kita buat di situ dan kalau bisa sih kalau teman-teman punya portofolio juga bagus banget nih kalau mau lampirin, apalagi buat teman-teman yang suka graphic design itu pas banget kalau mau naruh si portofolionya gitu. Terus udah selesai, abis aku lampirin semua yang diperlukan di aplikasi tersebut, aku nunggu lagi nih, dalam kemudian dapat WhatsApp dari HR-nya Diandra, terus masuk ke sesi interview. Kalau di batch aku kemarin, aku cuman interview sama HR. Tapi di batch sekarang, karena terjadi beberapa lika-liku ya dalam permagangan ini, jadi ada interview user sekarang di batch 4. Aku dapat spill-spillnya, katanya nanti ada interview sama user juga gitu. Interview user itu usernya tuh berarti pelamar magangnya atau gimana? Jadi gini, kalau HR itu sama HR, ya pasti. Kalau user itu sama mentornya. User tuh maksudnya kayak orang yang mau menggunakan si tenaga kita nanti gitu. Oh, berarti tahapannya itu kita buka dulu di websitenya MSIB, terus kita buka ke aplikasinya. Kalau udah dapat webnya, baru nanti interview gitu. Betul. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kakak tuh ngelamar di posisi apa sih dan apa aja job desk-nya di tempat yang kakak lamar itu? Nah, yang uniknya itu di awal sebenarnya aku tuh ngelamarnya itu sebagai tim program. Karena aku ngerasa kayak, gue suka banget jadi divisi event dulu sama-sama si di Himakom dan lain-lain tuh aku sering banget nih dapetnya divisi event dulu di
sama Markom. Nah terus habis itu dari ngerasa cocok di situ jadinya lah mau ngelamarnya di posisi tersebut. Namun setelah ada interview sama HR, tiba-tiba HR-nya tuh ngechat untuk boleh mau ganti divisi nggak untuk masuk ke Markom. Akhirnya aku mau belajarin dulu nih Markom itu apa sih gitu. Dan akhirnya aku milih lah si Markom ini dan akhirnya aku keterima di divisi Markom. Nah divisi Markom di Diandra ini tuh kan kebetulan aku di bagian projectnya tuh activation project. Nah di activation ini tuh aku bener-bener sebagai Markom tuh bener-bener belajar hal-hal yang sesuai kayak visual yang memuaskan klien secara kasarnya gitu. Kayak misal memuaskan visual yang memuaskan itu pertama apa sih? Desain. Aku membuat brief design dari semua, mulai dari flyer, terus habis itu LED, kebutuhan multimedia yang kayak gitu-gitu, terus kayak misalnya signage, penunjuk arah, itu tuh kan biasanya suka ada desain untuk itunya tuh sebenarnya itu semuanya aku yang membantu untuk membuat gitu. Terus kayak misalnya salah satunya juga aku kan di project activation ini ada 2 acara yang benar-benar kita pegang, itu ada Pesta Rakyat Simpedes dan juga salah satu rangkaian G20 yaitu Sherpa Meeting G20. Nah di situ juga kayak misalnya bikin visual lainnya kayak misalnya delegation kit kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kita juga bantu buat gitu. Jadi benar-benar ngebantu mulai dari preparation pada saat acara sampai dengan post event. Post eventnya biasanya kita juga ngebantu kayak misalnya membuat laporan-laporan kayak gitu-gitu, dan kita juga di sana tuh benar-benar belajar banget kayak misalnya apapun yang kita lakuin kita tuh butuh juga yang namanya approval atau namanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, atau kalau di komunikasi disebutnya stakeholder gitu. Jadi itu benar-benar kayak mengimplementasikan banget nih apa yang kita pelajarin di ikom. Iya, yang biasa kita pelajarin di kuliah gitu ya. Iya, apalagi yang paling kita kepake banget itu komunikasi organisasi. Terus kayak misalnya manajemen itu benar-benar kepake banget, manajemen media dan lain sebagainya kita pelajari itu manajemen itu benar-benar kepake banget pas aku magang gitu. Jadi itu juga jadi tantangan buat kakak sendiri ya, yang tadinya awalnya kakak minatnya di apa, tiba-tiba langsung ke yang nggak disangka-sangka. Betul. Gitu. Nah, tuh kalau boleh tahu nih, kakak tuh magang di Diandra itu tuh udah berapa lama sih, dan suka dukanya tuh apa aja kalau boleh tahu? Kenapa? Aku magang di Diandra itu kurang lebih berapa ya? 4 bulanan ya kalau nggak lebih ya. 4 bulanan, tapi harusnya tuh aku selesai di tanggal 16 Desember kemarin, tapi karena kita punya acara malam apresiasi G20 jadi diperpanjang 1 minggu sampai tanggal 20 gitu, jadi kurang lebih ya 4 bulanan ya, 4 bulan mau 5 bulan gitu. Nah sukanya dulu deh. Sukanya tuh sebenarnya di sana kan sebelumnya aku tuh ikut juga ya kebetulan di batch 2, magang di batch 2 sama sekarang tuh benar-benar beda banget. Kalau di sana sekarang tuh kayak aku ngerasa kalau aku tuh manusia. Kalau aku ngerasa di manusia karena di sini di Kompas. Nah ini poin plusnya magang di Kompas ya. Kalau di Kompas tuh kita punya 2 mentor. Ada mentor yang mengurus kayak misalnya pekerjaan aku sebagai Markom, dan ada juga yang namanya mentor potensial kalau nggak salah ingat ya, itu namanya mentor potensial. Jadi kita ada namanya KGIC, Kompas Growth Conversation. Nah di situ tuh kita ngebahas kayak aku tuh punya bakat apa yang bisa aku kembangkan. Terus aku punya kalau hidup tuh kayak kita perlu namanya punya tujuan, gimana ya cara aku untuk mencapai tujuan itu dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar dibahas, dibantu untuk kayak misalnya yuk kalau misalnya aku punya misalnya kekurangan apa, kita ngebahas kekurangan ini sebenarnya bisa lo jadi potensi kamu dan lain sebagainya. Itu di situ tuh, itu poin plusnya. Terus di sana juga cukup kalau di divisi kecil aku nih, tim activation, project activation ini, aku nggak ngerasa kayak adanya perbedaan antara anak magang sama bukan anak magang, karena kita kayak ya udah saling komunikasi aja. Cuman ya pasti adalah perbedaannya kayak ngomong sama yang lebih dewasa dan lain sebagainya. Cuman benar-benar ngerasa kayak keluarga gitu loh. Kalau dukanya mungkin lebih ke
apa ya, kan pasti ada yang namanya culture shock kayak gitu kan, yang sebelumnya mungkin kita di kampus kayak gimana, magang di sebelumnya juga kayak gimana, dan tiba-tiba masuk ke dunia event yang ternyata waktunya bener-bener kayak pagi malah kayak malam jadi siang kayak gitu loh. Itu yang kayak bener-bener beda banget kan sama yang sebelumnya tuh. Aku kan di corporate yang bener-bener corporate yang kerjanya pagi sampai sore, enggak juga sih, cuman ya kurang lebihnya gitu ya. Ya, nah terus tiba-tiba ke area kayak gini bener-bener kan berubah banget ya 180 derajat kayak gitu. Terus kayak misalnya paling kalau teman-teman tim yang lainnya enak, tapi kalau ada salah satu teman yang mungkin agak kurang mungkin karena dia belum berpengalaman atau gimana jadinya agak kurang, cuman masih ya so far masih aman sih gitu. Aman, nasibnya aman nih. Ya. Tidak meyakinkan. Jadi itu suka dukanya kakak di Diandra, magang di Diandra gitu ya. Tapi selain culture shock yang tadi kakak sebutin tuh, ada nggak sih culture shock yang lain yang pernah kakak rasain tuh di magang di Kompas gitu? Sorry, di Diandra. Culture shock lainnya itu aku ngerasain banget kalau aku di himpunan, aku ngerasa cewek sama cowok kadang-kadang kayak nggak ada bedanya ya kerjaannya. Kalau di sana itu nggak tahu aku doang atau yang lain juga ngerasa gitu. Aku tuh ngerasa kalau misalnya hal-hal kayak misalnya barang berat kayak gitu tuh bener-bener aku nggak, so far jarang banget aku boleh ngangkat barang berat kecuali emang udah kepepet, cuma ada aku doang. Pasti yang kayak, dan kayak misalnya ada kursi kayak gitu tuh bener-bener diprioritasin aku dulu karena aku yang perempuan kayak gitu. Terus kayak bener-bener kayak ngerasa kalau di sebelumnya bos aku tuh nggak gimana ya ngomongnya. Kalau sebelumnya tuh ya udah gitu. Kalau di magang sebelumnya kayak ya udah anak magang gitu. Kalau di sekarang tuh kayak lebih ke oh iya ini anak magang gue, kayak bener-bener yang dijagain di Ayomi gitu loh. Kayak misalnya waktu itu sempat ada salah satu orang di sebuah event yang lumayan apa ya, agak menakutkan lah ya, kayak perempuan-perempuan paham ya. Nah si mentor gue tuh bener-bener yang kayak ngejagain, ayo lo jangan deket-deket sama itu anak gue no, jangan deket-deket, kayak bener-bener yang kayak culture shocknya di situ. Kayak oh iya gue anak magang tapi gue beneran di Ayomi itu loh gitu. Dan kayak makanya aku sempet ngomong juga sebelumnya ngerasa dimanusiakan karena itu ya gue beneran manusia yang beneran diayomin walaupun gue cuma anak magang, jatuhnya di situ sama ratakan. Tapi kalau misalnya kayak culture shock kayak aduh yang bikin kakak jadi kayak sedih gitu atau kayak nggak nyaman gitu, ada nggak sih, pernah nggak? Dan terus kalau misalkan pernah, gimana kakak cara mengatasinya? Lebih ke culture shocknya lebih ke, jadi kan dunia event ya. Dunia event tuh nggak sebaik itu. Dunia malam kayak gitu, itu kan kayak kebetulan gue juga modelnya yang pakai kerudungnya lumayan cukup penutup dada juga, kayak lumayan lah. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh bener-bener enggak gitu. Jadi itu bener-bener shock banget. Kalau awalnya gue tuh cuma denger cerita-cerita orang-orang kayak dunianya bakal kayak gitu, tapi ternyata pas gue terjun dan gue ngeliat langsung ternyata semudah itu aksesnya. Itu yang jadi culture shock juga ke gue. Tapi sebenarnya kita itu nggak harus sama semua orang. Itu gimana cara kita yang bisa ngebatasin diri kita sendiri? Betul. Kalau misalnya nih mereka tuh kalau mau kayak gitu tuh ngajaknya ngomongnya bener-bener kayak ya udah emang itu mau ngelakuin itu. Cuman kalau emang lo yang nggak mau ya udah bisa ngomong kayak belajar kayak lo emang nggak kayak gitu ya enggak. Kayak mereka tuh kaget kalau gue tuh nggak salaman sama cowok, itu mereka kaget. Tapi karena gue bisa nolak itu ya udah mereka paham, menghargai. Terus kayak misalnya diajak mungkin minum-minum atau apa, gue juga masih bisa nolak. Gue nolak ngomong kalau gue tuh enggak, dan itu mereka menghormati itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada perbedaan keyakinan atau misalnya perbedaan prinsip, coba
sampein dulu prinsip kalian tuh kayak gimana dengan cara yang lembut, tapi jangan yang kayak enggak mau. Nah itu orang juga emosi ya ngeliatnya ya. Iya, jangan menyinggung mereka juga, tapi dengan sampaikanlah kayak dengan baik, sebaik yang kalian bisa gitu. Kuncinya adalah kita berani ngomong juga dengan tata krama yang baik juga biar gak menyinggung gitu. Karena mereka tuh senang sama orang yang punya prinsip gitu. Walaupun mereka pasti ada aja kerjaannya yang kayak mau goyangin prinsip kita, tapi sebenarnya mereka tuh senang karena kita punya prinsip. Ngetes gitu ya. Selain itu kan pasti kan kakak dapat dong hard skill atau soft skill yang kakak dapat. Nah itu contohnya apa aja sih kak yang kakak dapat dari magang di situ? Hard skillnya, kalau soft skillnya itu pertama kayak public speakingnya juga belajar banget di situ. Kayak public speaking kita di kampus sama public speaking kita kalau misalnya di corporate communication gitu pasti beda banget. Gimana cara kita kalau ngomong sama klien itu beda banget, sampai kayak kita cara ngomong kita sama cutting sama temen itu beda gitu. Itu jujur gue belajar banget di situ. Terus kayak misalnya time management juga gue belajar juga di sana, karena kalau misalnya gue nggak bisa manajemen waktu, gue nggak bakal bisa megang semuanya. Kayak misalnya gue magang juga, gue organisasi juga, Himakom kan masih berjalan terus kayak misalnya orang rumah gue juga, sedangkan si magang ini tuh nyita waktunya tuh benar-benar 90% hidup gue kayaknya ada di situ. Sedangkan si Himakom juga nggak mungkin kan bisa gue tinggalin 100%. Orang rumah juga nggak mungkin kan keluarga lo tinggalin 100% juga, pasti mereka juga si dua ini tuh pasti bakal minta haknya masing-masing gitu. Makanya gue belajar banget time managementnya di sini. Terus kayak misalnya belajar juga karena kita kebetulan di sana alhamdulillahnya tuh ketemu sama orang-orang hebat. Kayak salah satunya tuh gue tuh ngeidolain salah satu show director terbaik di Indonesia. Namanya Mbak Asti. Dan gue ketemu sama beliau dan beliau bilang kayak yang itu, kayak belajar tentang prinsip dan lain sebagainya tuh di sini tuh gue belajar banget kayak relasi itu ternyata bener-bener berguna banget relasi di sini. Dan ini tuh yang gue pelajari juga. Jadi soft skillnya tuh untuk menjaga relasi itu seperti apa sih, dan relasi seperti apa yang perlu kita pertahankan dan apa yang nggak kita pertahankan juga kayak gue lumayan belajar di sana juga gitu. Terus kayak misalnya tadi kan gue bilang kok cara komunikasi ke klien tuh kayak gimana, dan cara komunikasi kayak misalnya gini, gue misalnya nge-hire vendor. Nah, gimana cara komunikasi gue ke vendor yang baiknya itu kayak gimana? Biar nggak kesannya kayak terlalu bosi atau apa, itu kan nggak enak kan kesannya sama mereka. Nah, itu tuh juga belajar juga di sana. Terus kayak misalnya itu masih soft skill. Kalau hard skillnya itu gue juga belajar tentang kayak lebih ke editing, juga lumayan belajar juga karena di saat kepepet yang tadi gue cuma bikin brief design, gue tetap harus ngedesain sendiri kalau kepepet tuh. Terus hard skillnya juga kayak printing, tapi iya printing, fotokopi kayak gitu-gitu, tapi beneran belajar banget, nggak kayak macam-macam alat printing tuh bener-bener kita belajar gitu loh, yang kayak printing mulai yang gede banget yang kayak tukang fotokopi sampai yang kecil, cara ngebenerinnya dan lain sebagainya itu kayak lumayan belajar juga di situ. Terus kayak misalnya kayak gitu-gitu sih, lebih banyaknya kayak gitu-gitu. Terus kayak ya paling gituan sih. Kalau hard skill kayaknya nggak banyak deh, lebih banyak soft skillnya yang dipelajari di situ. Yang penting tuh intinya banyak banget poin-poinnya dan pengalaman-pengalamannya buat Kak Syakira gitu ya. Sama paling teliti, ulet gitu-gitu. Terus selanjutnya closing statement sekaligus kasih pesan-pesan buat sobat cuan yang mau magang terutama di Diandra. Silakan nih Kak Syakira bisa kasih pesan-pesan buat sobat cuan di rumah. Nah, oke. Pesan-pesan ya buat teman-teman di rumah. Mungkin sobat cuan bisa banget nih kalau mau mulai magang, boleh dikenal dulu diri kalian. Kalau punya potensinya di mana dan apa yang lo mau kembangin. Kira-kira lo cocoknya di divisi apa? Jangan
emang gue juga sih kemarin daftar kayak semuanya gue daftarin gitu kan. Cuman ada saatnya kalau lo misalnya punya idealis gitu ya, lo kenalin dulu lo bisanya apa. Kalau emang lo bisanya kayak sebagai PR, lo coba fokusin ke PR-nya itu. Jangan kayak asal ambil kayak kemarin. Soalnya kalau misalnya lo asal ambil juga nanti berat juga di lo. Jadi tolong kenali diri lo sendiri. Kuncinya kita kenalin diri sendiri. Biar kita bisa ngembangin apa yang perlu kita kembangin. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak Syakira atas waktu dan kesempatannya udah mau sharing-sharing di episode kali ini. Semoga sharing-sharing kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Amin. Amin. Makasih juga ya teman-teman yang udah ngundang aku ke sini. Dan untuk teman-teman Sobat Cuan ya disebutnya ya. Sobat Cuan, nantikan terus episode selanjutnya bersama kakak siapa? Sylvie. Amin. Semoga Kak Syakira juga sukses terus di magang-magangnya, di skripsiannya, dan planning-planning kedepannya selanjutnya. Amin. Nah, Sobat Cuan, gimana nih pembahasan kita pada malam ini? Seru banget kan? Tapi gak kerasa nih Sobat Cuan, udah 15 menit kita temenin kalian semua. Udah saatnya kita pisah, dan tenang aja nih Sobat Cuan, jangan sedih karena aku bakal mengudara di acara Cuan for Life setiap hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8 malam. So, jangan kemana-mana ya, stay tune di 134,5 Wave FM. Sampai di sini dulu persamaan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat Sobat Cuan yang udah setia mendengarkan siaran hari ini dan udah ikut berpartisipasi. Saatnya aku Silvi pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye. Thank you for listening Wave Radio. Kami pamit, sampai bertemu